warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Dhuyufur Rahman, para tamu Allah, kata-kata yang senantiasa paling layak dan paling pantas untuk kita sering-sering ucapkan adalah kalimat tahmid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita banyak-banyak kalimat ini, pujian, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan segala kemudahan kepada kita dan menampakkan nikmat demi nikmat di dalam kehidupan kita, baik dalam waktu-waktu terakhir kita berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini, dan selanjutnya nanti di kota Nabi di Madinah Al-Munawwarah, sampai kemudian kita pulang ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatu dan meraih predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia. Karunia yang terbesar adalah karunia iman dan Islam, yang dengan itulah kemudian kita tergerak untuk menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, serukanlah kepada khalayak manusia untuk datang ke Baitullah dalam rangka menunaikan ibadah haji, maka mereka akan berdatangan dari berbagai penjuru dengan kendaraan-kendaraan mereka ataupun berjalan kaki. Seruan Nabi Ibrahim itu tersampaikan dari generasi ke generasi sampai kemudian kita di tahun 2025 ini mendengarkan seruan tersebut dan menjawab seruan tersebut, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam kalimat talbiyah yang merupakan kalimat pamungkas, yang merupakan zikir yang paling inti di dalam ibadah haji itu, yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah lain selain ibadah haji dan umrah, kita mengungkapkan rasa syukur, mendeklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki dengan suara yang menggaung menggema, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dengan sesadar-sadarnya kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pujian, nikmat, karunia, kekuasaan, segalanya itu adalah milik-Mu ya Allah. Seakan-akan kita mengungkapkan bahwa aku datang ke tanah suci ini ya Allah hanya karena karunia-Mu, bukan karena kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih secara finansial dibandingkan yang lain. Tidak. Banyak yang lebih kaya raya dari kita ternyata belum juga hadir untuk berhaji ke tempat yang suci ini. Bukan pula karena kita lebih sehat dari yang lain, lebih bugar dari yang lain, karena banyak yang lebih sehat, lebih bugar dari kita juga belum kunjung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini. Bukan pula karena kita lebih pintar, lebih paham tentang agama, enggak. Karena mungkin sebagian dari kiai kita, ustaz-ustaz kita juga belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini. Maka satu-satunya cara memaknai keberadaan kita di tempat ini bahwa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sepenuhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siapa yang hadir di sini. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang siapa yang hendak dihadirkan ke tempat ini sebagai tamu-tamu. Oleh sebab itulah kemudian kita bersyukur, kita lantunkan kesyukuran kita, bahkan kita gaungkan segaung-gaungnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul hajj al-ajj was-sajj. Apa? Afdalul hajj al-ajj was-sajj. Seafdal-afdalnya haji itu adalah talbiyah yang menggema dan darah kurban yang ditumpahkan. Artinya seseorang yang berhaji itu hendaklah memperbanyak talbiyah, menggemakan kesyukuran dan takmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran itu juga dia lengkapi dengan menyembelih hadyu yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia merasa ada kekurangan di dalam ibadahnya, juga dia tidak segan-segan. Ketika dia memiliki harta, dia sembelihkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dan penyempurna dari hal-hal yang ingin dia tambah di dalam ibadah hajinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah dari yang kalian persembahkan itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh itu daging, enggak butuh itu darah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa takwa kalian. Sehingga siapa yang ikhlas berkorban, memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurbannya, menyembelih damnya, menyembelih hadyunya, maka itu adalah bagian dari ketakwaan dan syiar yang melekat dalam ibadah haji ini. Jadi jangan kita merasa bahwa sedikit-sedikit kita kena penalti, sedikit-sedikit kita kena penalti, sedikit-sedikit kita kena penalti. Enggak. Selagi kita mampu, maka kita lakukan itu untuk menyempurnakan apa yang kurang dari ibadah kita. Kalau kita nggak mampu, masih ada alternatif lain. Kita bisa puasa, gitu kan? Kalau untuk kita beli kambing tidak cukup, kita masih bisa memilih alternatif memberikan fakir miskin. Yang semuanya itu dalam rangka totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak kita kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Terlambat bayar kena penalti, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sama sekali daging kemudian darah dari kurban kita itu enggak sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai itu adalah ketakwaan. Semua dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap ada makan 3 kali sehari. Ada yang terpisah? Ada. Tapi masih sama-sama punya hotel kan? Masih. Semua itu kita maknai sebagai cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kisah tentang keterpisahan itu Bapak Ibu sekalian bukanlah kisah jamaah haji 2025 saja. Kisah tentang berpisah itu bukan hanya cerita tentang Anda hari ini, tapi jauh ribuan tahun yang lalu, sejak awal peradaban manusia hadir di tempat yang suci ini, kisahnya adalah kisah tentang pisah. Ya apa tidak? Aktornya adalah sosok Ibrahim, Hajar, dan putranya yang masih bayi itu Ismail. Bisa kebayang nggak oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya fi wadin ghairi zar'in, di lembah tak bertanaman. Nggak bertanaman artinya nggak ada air, ya nggak? Nggak ada air artinya nggak ada kehidupan.
Kehidupan aja kagak ada, apalagi AC. Tanaman aja kagak ada, apalagi nasi box 3 kali sehari. Begini kita ukur diri kita. Tentang manajemen, tentang salah urut dan lain sebagainya kita serahkan sama yang berwenang. Tapi ini dalam rangka kita menghadirkan di sebuah titik di sisi Masjidil Haram itu bernama Al-Hazwarah. Beliau berhenti ketika perjalanan menuju Madinah. Beliau berhenti lalu kemudian beliau menghadap ke belakang, menghadap ke arah Ka'bah. Menatap Ka'bah lalu kemudian mengatakan, "Ya Makkah, innaki la ahabbul ardi ilallah wa ahabbul ardi ilayya. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Duhai Makkah, sungguh engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Kalaulah bukan karena kaummu mengusir aku darimu, maka aku tak akan sudi keluar darimu. Ini adalah ungkapan perasaan cinta Nabi SAW kepada tanah suci Mekah ini. Ungkapan beliau yang ditulis oleh sejarah saat beliau hendak meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalaulah bukan karena beliau terusir, kalaulah bukan karena beliau menyelamatkan Islam ini, beliau tak akan meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala cobaan, ujian, kekurangan, keterlambatan, dinamika apapun yang kita dapatkan selama musim haji ini, dari awal hingga hari ini, semua adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan kelas kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu ayat di dalam ayat-ayat haji itu yang menegaskan tentang adab dan akhlaqiyatu ibadatil hajj, yang menegaskan kepada kita adab dan akhlak-akhlak ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala." Siapa yang sudah masuk pada fardu haji, maka tidak ada kata-kata kotor, tidak ada rafas, tidak ada kefasikan, tidak ada maksiat, dan tidak ada jidal, tidak ada berbantah-bantahan, tidak ada berdebat, tidak ada gontok-gontokan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, yang mengetahui bahwa di dalam ibadah haji ini potensi gontok-gontokan, potensi debat-debatan, potensi bantah-bantahannya banyak, memberikan warning kepada kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa dalam ibadah ini potensi jidal tersebut, potensi berbantah-bantahan itu besar. Maka dalam ibadah ini hendaknya kalian tahan diri untuk tidak berbantah-bantahan. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang satu ibadah yang namanya ibadah haji untuk betul-betul menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan ketika kita keluar dari ibadah haji ini, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar aksesoris yang kemudian menghiasi kita, bukan sekedar karena kita pakai surban atau pakai peci putih bagi bapak-bapak, bukan hanya sekedar jamaah kita di tanah air, di lingkungan kita menyematkan tambahan huruf H di depan nama kita, enggak. Tapi harapan kita dari ibadah haji itu, dan itu adalah yang paling utama, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita terbiasa untuk menghadapi segala ujian dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, dengan kesabaran, dengan lapang dada, dengan tidak berbantah-bantahan kecuali pada sesuatu yang merupakan hak kita. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
ibadah haji ini ibadah yang mulia. Dan Bapak Ibu sekalian sudah melalui beragam rangkaian ibadah ini dan hampir pada finishnya. Finishnya nanti insya Allah ketika Bapak Ibu sekalian meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah, mengakhirinya dengan tawaf wada. Karena tawaf wada itu kata para ulama adalah bagian dari wajib haji. Yang mana wajib haji itu Bapak Ibu sekalian kalau tidak dikerjakan maka dia diganti dengan dam. Maka dia harus dikerjakan, kecuali bagi perempuan yang haid atau nifas. Maka di dalam beberapa riwayat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk tidak tawaf wada hanya kepada wanita yang haid dan nifas. Adapun yang sakit dia harus tetap melakukan tawaf wada. Kalau dia bisa pakai kursi roda, didorong pakai kursi roda. Kalau dulu nggak ada kursi roda, mereka ditanduk, dibawa tawaf dengan cara ditanduk. Kalau memang betul-betul kritis, maka kewajiban itu diganti dengan apa yang disebut dengan dam. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berangkat siapapun dari kalian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, dari Baitullah ini, sebelum bagian dari ibadah terakhir dia itu adalah tawaf di Baitullah. Sehingga kemudian kita mengetahui bahwa inti dari ibadah ini adalah ibadah tawaf. Cara kita menghormati tanah suci atau syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini, kita hadir dengan tawaf kudum atau tawaf umrah kemarin dan pulang kemudian dengan tawaf wada. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tawaf itu sendiri maupun sa'i kita maupun melontar jumrah kita bukan hanya sekedar ibadah kita bergerak cari keringat, enggak. Kita itu kira-kira adalah momen yang paling syahdu. Karena setiap pertemuan itu ada perpisahan. Dan biasanya detik-detik yang paling berat bagi siapapun adalah ketika dia akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian memaknai bahwa Anda akan berpisah dengan rumah Allah? Anda akan pamit sebagai tamu Allah. Anda akan selesai dari jamuan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling mulia, yang sholat itu bisa melampaui usia Anda. Maka jadikanlah tawaf wada itu sebagai momen Anda betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah saat Anda tawaf wada itu untuk dikembalikan kembali lagi dan lagi ke tempat ini, dalam kondisi sehat walafiat bersama orang-orang yang Anda cintai. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat seperti yang tadi kita riwayatkan, dicatat di dalam sejarah, di-capture oleh para sahabat. Beliau sampai berhenti dalam perjalanan hijrah ini. Dan perjalanan hijrah itu perjalanan yang genting, bukan perjalanan naik bis. Kalau naik bis enak kan? Kita tinggal nunggu bis. Ini beliau sedang dalam kondisi diincar, ditarget. Bahkan beliau mengetahui beliau akan dibunuh malam itu. Seharusnya beliau keluar cepat-cepat, ya kan? Lari begitu. Tapi semua rasa takut itu hilang. Semua rasa takut itu kalah dengan rasa cinta yang meluap di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggalkan Ka'bah. Dan itu di-capture, itu ditulis oleh para sahabat sebagai sebuah riwayat hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
saat berada di Hazwar, berhenti, lalu kemudian berbalik menghadap ke arah Ka'bah, lalu mengungkapkan ungkapan perasaan beliau, kecintaan beliau terhadap tanah suci ini. Ya Makkah, innaki la ahabbul ardi ilallah wa ahabbul ardi ilai, walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Jadi sekali lagi, ketika Anda tahu, enggak harus pakai bahasa Arab, enggak. Rasulullah SAW pakai bahasa Arab ya karena beliau orang Mekah, bukan orang Ciawi. Beliau pakai bahasa Arab ya karena itu bahasa beliau. Kalau Anda bisa dengan bahasa Arab sebagaimana bahasanya Nabi SAW, tentu itu lebih baik. Tapi kalau Anda akan coba ngarang-ngarang doa pakai bahasa Arab, belum selesai ngarang doanya orang sudah iyalah. Maka jadikan tawaf Anda itu adalah momen Anda betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan bahasa Anda. Bisanya pakai bahasa Jonggol, pakai bahasa Jonggol. Bisanya pakai bahasa Cilebut, pakai bahasa Cilebut. Bisanya pakai bahasa Lombok, pakai bahasa Lombok. Gak mesti harus pakai bahasa Arab. Minta sama Allah, ya Allah, aku sungguh sangat terkesan ya Allah berada di tempat ini. Ya Allah, terima kasih, jamuanmu luar biasa ya Allah. Ya Allah, aku tidak pernah merasakan khusyuk seperti khusyuknya berada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, kalaulah bukan karena aku harus kembali ke tanah airku, maka aku tinggal di sini ya Allah. Tapi aku memohon kepadamu ya Allah, kembalikanlah aku lagi ke tempat ini, kembali lagi dan lagi. Minta itu pakai bahasa Anda, silahkan. Bila memang harus Anda tulis, hari ini tulis. Tahu pada kapan? Silakan kan, masih 2 hari, 3 hari lagi kan. Kalau Anda gak bisa ungkapkan secara verbal, langsung tulis sekarang. Minta sambil nangis. Kan sudah 1 bulan di sini sudah bisa tawaf sendiri kan. Kalau Anda harus sama suami, Anda harus sama istri, silakan. Bersama istri, bersama suami. Kalau Anda harus pisah suami, bang sebelah situ dulu. Nangis sendiri-sendiri, sama masalah. Nanti saya cari kan sudah ada WhatsApp segala macam. Jadi jadikan tawaf wada itu adalah momen Anda betul-betul menyampaikan doa pamungkas Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inti dari doa itu, ya Allah, terima seluruh rangkaian ibadah kami dan kembalikan kami ke tempat ini lagi dan lagi. Kemarin saya sudah sampaikan doa Nabi Ibrahim. Sudah ya? Apa di tempat lain? Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, dihadirkan ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perintah. Mulai dari perintah yang paling berat sampai yang paling pribadi. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu adalah perintah membangun Ka'bah. Maka perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim bersama putra beliau Ismail. Sampai kemudian bekas kaki Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari tempat kakinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat, sehingga kemudian Rasulullah SAW menuntun kita, meneladankan kepada kita, mensunahkan kepada kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan makam, bukan kubur, tapi tempat kaki, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yang kayak sangkar burung itu.
Jadi Nabi Ibrahim di dalam riwayat itu setelah mencoba untuk merapikan bagian Ka'bah itu, beliau ingin lihat presisi atau sudah lurus, beliau mundurlah di tempat kaki itu. Ketika beliau akan perbaiki kembali Ka'bah itu, beliau maju, perbaiki lagi sisi kiri, sisi kanan, beliau mundur lagi. Nah, di tempat mundur beliau itulah kemudian yang disebut dengan makam Ibrahim. Itu berubah sesuai dengan perubahan renovasi Ka'bah dari masa ke masa. Ukuran atau jarak dari Ka'bah dan makam Ibrahim itu. Tapi ada satu hal yang menarik.